Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Setelah hampir 1 tahun pandemi ini, berbagai cara sudah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi. Tentunya dengan dukungan Anda semua, masyarakat Indonesia. Tahun 2021 juga diharapkan agar proses vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat Indonesia akan dimulai. Teratasinya pandemi juga akan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi. Nah, saya akan berbicara lebih lanjut lagi dengan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Salam sehat, Pak. Apa kabar? Baik, salam sehat, Dok. Pak, bisa dijelaskan perkembangan terkini terkait rencana untuk pemberian vaksin? Yang akan ditentukan sasarannya adalah program vaksinasi pemerintah. Akan diutamakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri, dan orang-orang yang masuk kategori rentan serta memang perlu dibantu. Lalu Pak, kalau misalnya tentang vaksin sendiri, tentu nanti pemerintah sedang berupaya untuk menyediakan berbagai jenis vaksin atau produsen vaksin. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Memang arahan dari pemerintah, BUMN diminta mencari vaksin yang sebaiknya sudah ada di list WHO. Dan waktu saat pertama kali kita melakukan itu di bulan Juni atau Juli, yang ada di list WHO itu sekitar 9 seingat saya. Dalam perkembangannya memang bertambah, tapi kita mendekati 9 ini. Yang multilateral ini dengan CEPI dan Gavi. Jadi nanti kalau mereka sudah tersedia dalam skemnya multilateral yang Gavi, kita bisa dapat 3% dari populasi penduduk dengan opsi naik sampai 20%. Banyak yang beranggapan datangnya vaksin akan segera memulihkan ekonomi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ini? Kenapa kesehatan bisa jadi global economic crisis? Karena ekonomi dunia dan Indonesia itu pilar utamanya adalah kontak fisik. Sebagus apapun kita melakukan e-commerce, belum bisa menggantikan physical commerce di pasar basah atau di mall. Ini kan masalahnya karena orang merasa takut, tidak memiliki rasa aman untuk keluar melakukan kontak fisik, akhirnya ekonomi jatuh. Jadi untuk memperbaikinya apa? Rasa takut ini mesti dihilangkan, diganti dengan rasa aman, sehingga orang bisa keluar. Kalau orang keluar, otomatis nggak usah diapa-apain, ekonomi bagus. Nah, menghilangkan rasa takut ini, 4 itu penting, Dok, nggak hanya vaksin sebenarnya. Vaksin penting, don't take me wrong, tapi yang tracking, tracing, isolation juga sama pentingnya. Yang namanya memperbaiki layanan rumah sakit sama pentingnya. Public healthcare systemnya kita juga mungkin harus kita tingkatkan dengan baik. Pak, beberapa waktu yang lalu kan Bapak pernah melakukan isolasi mandiri juga nih setelah ada karyawan di tempat Bapak yang bekerja ternyata positif COVID-19. Apa nih yang dapat Bapak sampaikan agar masyarakat tidak longgar? Jadi nomor 1, memang harus tetap hati-hati. Saya pegang BUMN banyak, sudah lebih dari 10 direksi dan komisaris saya yang wafat karena COVID. Dan usianya nggak semuanya tua, ada yang usianya lebih muda dari saya. Kalau kita sudah melihat orang-orang terdekat kita meninggal, sedih kan rasanya. Jadi masyarakat memang benar-benar harus berhati-hati. Yang nomor 2, vaksin adalah salah satu cara. Tapi banyak cara yang sebenarnya kita bisa lakukan asal disiplin. 3M, 3T itu harus dijalankan. Kan nggak susah cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak susah lah. Nah, khusus buat tim-tim di kesehatan yang ada di tempatnya saya, there is no guarantee nggak ada SARS-CoV-3, SARS-CoV-4. Yang akan hadapi adalah anak saya dan cucu saya. I have to make sure bahwa pada saat SARS-CoV-3 yang mungkin lebih ganas dari ini hit the populations, kita udah jauh lebih siap. Jadi kewajibannya bukan hanya solve this current problem, tapi kita juga harus mempersiapkan generasi ke depan kita menghadapi ini dengan lebih baik. Kalau buat saya di BUMN, saya masih memastikan Bio Farma itu para epidemiolog, para bioteknologi PhD-nya mempersiapkan teknologi vaksin, kita harus bangun kompetensinya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah persiapan harus dibangun dari sekarang, bukan hanya melawan virus yang versi sekarang, tapi melawan virus SARS-CoV-3, SARS-CoV-4. Jadi hati-hati. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Realisasi target pemberian vaksin untuk masyarakat Indonesia semoga saja dapat terpenuhi, tentunya dengan dukungan Anda semua. Tapi tidak lupa, selalu saya ingatkan bahwa sebelum bahkan setelah vaksinasi berjalan, membudayakan 3M sebagai bagian dari keseharian kita tidak boleh luput. Dengan vaksinasi ditambah tertib laksanakan 3M, bersama kita bisa atasi pandemi ini. Salam sehat dari saya.